Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para ustadz sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, sehat secara lahir dan batin insyaallah. Dan marilah selalu kita manfaatkan kesehatan kita ini dalam rangka untuk peningkatan takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli bait dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan kali ini ada yang perlu untuk sama-sama kita evaluasi dalam diri kita semuanya. Sudahkah kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang diinginkan baik oleh Allah Ta'ala dalam kehidupan ini? Kebaikan ini tentunya sesuai dengan orientasi dan tujuan kita, obsesi kita semuanya, yaitu dalam doa-doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia kita ingin mendapatkan kebaikan, lebih-lebih di akhirat. Nah, di antara tanda kebaikan seseorang adalah pada saat orang itu mampu disiplin. Jadi orang yang mampu disiplin dalam beribadah merupakan tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan padanya. Memang iman itu yazid wa yanqus, pasang surut ya, fluktuatif. Yazid bil ta'ah wa yanqus bil ma'asi. Iman kita bisa bertambah dengan kebaikan ataupun dengan ketaatan, serta berkurang dengan kemaksiatan. Pada saat kita memiliki semangat, maka kita bisa rajin beribadah, maksimal dalam ibadah. Tapi pada saat-saat tertentu ada rasa malas yang muncul dan ibadah kita menjadi pas-pasan. Nah, bagaimana kita berupaya supaya disiplin dan istiqomah, continue dalam melaksanakan ibadah, terutama yang mahdhah ini, maka itulah kita dikategorikan termasuk orang yang akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Kenapa harus disiplin? Kenapa harus konsisten, continue? Karena kematian itu datang tiba-tiba, tidak bisa kita rencanakan. Takutnya kalau kita tidak istiqomah dalam beribadah, pada saat kita loyo justru kematian datang. Ini akan berbahaya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya standar amaliyah kita itu adalah di akhir hayatnya. Maka mari kita evaluasi bersama pada kesempatan yang singkat ini. Al-waktu, sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'iduhu. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada seseorang, yang mana pada saat itu beliau memberikan nasihat kepada orang ini, kepada sahabat ini, dan ini adalah nasihat bagi kita semuanya. Hadis yang populer yang selalu harus kita jadikan sebagai pengingat dalam setiap kesempatan. Ikhtanim khamsan qabla khams. Manfaatkanlah 5 waktu sebelum datangnya 5 waktu. Manfaatkanlah 5 kesempatan sebelum datangnya 5 kesempatan. Syababaka qabla haramika. Manfaatkanlah masa mudamu sebelum masa tuamu. Mumpung kita masih diberi usia muda yang saya kira harus selalu dijadikan sebagai
semangat untuk kita semuanya ya. Karena masa muda ini adalah masa emas, masa yang sangat produktif, dan di antara 7 golongan yang nantinya diberikan naungan Allah Ta'ala pada hari kiamat adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh pada saat dia beribadah kepada Allah Ta'ala. Usianya relatif ya. Rasulullah SAW sendiri diangkat menjadi Rasul baru pada usia 40 tahun. Beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah usia 53 tahun, dan beliau baru aktif berperang setelah 2 tahun di Madinah, yaitu usia 55 tahun sampai menjelang wafat beliau. Artinya masa-masa usia seperti kita ini tidak ada alasan untuk sudah merasa tua ya. Jadi syababaka qabla haramika. Masa muda ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sebelum masa tua, masa lemahnya kita nanti. Wasihataka qabla saqamika. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Kesehatan ini sangat penting untuk ya, nikmat yang sangat penting yang wajib kita syukuri. Wa ghinaka qabla faqrika, dan masa kaya kita sebelum masa fakir kita. Wa faraghaka qabla syughlika, masa kesempatan sebelum datangnya kesibukan. Wa hayataka qabla mautik, dan masa hidupmu sebelum masa mati. Inilah 5 hal yang harus selalu kita ingat terus, karena kenikmatan itu baru kita rasakan nilainya pada saat nanti dicabut Allah Ta'ala. Kita baru bisa merasakan betapa nikmatnya kesehatan kalau diberi sakit, tidak bisa kemana-mana. Kita bisa baru merasakan betapa nikmatnya kaki kita pada saat nanti ada sesuatu yang sehingga kita mengharuskan untuk duduk berbaring saja, maka tidak bisa kemana-mana. Maka mari kita sebelum datangnya waktu yang sempit, kita manfaatkan waktu yang longgar, kesempatan dan kesehatan kita ini untuk hal-hal yang positif. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata dalam kitab Madarijus Salikin, wa idza aradallahu bil 'abdi khairan a'anahu bil waqti. Dan jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah akan tolong dia dengan waktu. Wa ja'ala waqtahu musa'idan lahu. Dan akan Allah jadikan waktunya itu membantunya. Jadi waktu bisa menjadi pembantu dia, menjadi pendamping dan memberikan dukungan kepada dia. Wa idza arada bihi syarran ja'ala waqtahu alaihi. Dan apabila Allah inginkan dengannya kejelekan, keburukan, Allah jadikan waktu tersebut tidak membantunya. Artinya di sini menjadi bebannya. Dan wana katahu waktahu, dan waktu tersebut akan membuatnya pelit. Fakullama arada at-ta'ahuba lil masiri lam yusa'idhul waqtu. Setiap kali dia ingin bersiap untuk berjalan, waktu tersebut tidak membantunya. Wal awal, untuk orang yang pertama yang diinginkan baik itu adalah kullama hammat nafsuhu bil qu'udi aqamahu al-waqtu wa sa'adan. Sedangkan orang yang pertama tadi yang diinginkan baik Allah Ta'ala, setiap kali jiwanya berkeinginan untuk berhenti duduk, waktu tersebut akan membuatnya bangkit berdiri dan menolongnya. Ya, inilah kondisi orang yang diinginkan baik Allah Ta'ala. Dia akan bersahabat dengan waktunya. Waktu menjadi pendukungnya. Waktu adalah makhluk Allah Ta'ala. Kita juga sama, makhluk Allah, ciptaan Allah. Kalau kita baik, maka waktu itu akan bersikap dan menjadi posisi teman bagi kita, pendukung bagi kita. Begitu pula kalau kita buruk, waktunya juga dalam hal ini ya netral sebenarnya, tapi akan menjadi tidak produktif ya kalau kita
menjadi orang yang tidak diinginkan baik Allah Ta'ala. Maka disinilah pilihan kita. Apakah kita ingin supaya dikehendaki baik Allah Ta'ala, berteman dengan waktu memberikan dukungan kepada kita, seolah-olah keberkahan itu muncul terus-menerus dari waktu, ya, mulai dari pagi kita bangun, kita berwudu ataupun mandi ataupun ya dan seterusnya sampai kita melaksanakan sholat tahajud, kita beristighfar sebelum subuh, kita sholat berjamaah di masjid, terus sampai kita melakukan aktivitas sehari-hari sampai malam. Kalau kita orang yang dikehendaki baik Allah Ta'ala, maka waktu itu menjadi produktif bagi kita semuanya. Dan inilah yang dicontohkan oleh para ulama kita dulu, betapa walaupun waktunya itu mereka memiliki umur yang relatif tidak panjang, ya. Nabi sendiri SAW adalah 63 tahun, begitu pula beberapa sahabat Sabiqunal Awalun juga usianya sekitar itu, tetapi luar biasa produktivitasnya. Juga generasi para tabi'in dan juga para salafus soleh, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau 44 tahun kira-kira usianya, tapi yang ditinggalkan luar biasa banyaknya. Juga generasi yang sesudahnya ada Imam Nawawi yang usianya juga 40-an pada saat meninggal, Ibnu Taimiyah juga sekitar itu, ya. Dan para generasi yang sesudahnya, mereka usianya pendek tapi yang ditinggalkan panjang. Jadi itulah yang kita inginkan, usia kita boleh pendek tapi yang ditinggalkan untuk umat itu jauh melebihi daripada usia dan umur kita. Jangan sampai ketika kita nanti meninggal dunia, yang tertulis di nisan kita hanya 3 kalimat. Fulan bin Fulan, lahir pada tanggal bulan tahun sekian, wafat pada tanggal bulan tahun sekian. Itu saja, tidak ada jejak yang ditinggalkan oleh si Fulan ini. Na'udzubillah min dzalik. Kita tidak ingin seperti itu, maka coba kita cari, kita gali potensi dalam diri kita, apa kira-kira yang nantinya itu bisa abadi. Apakah berupa amal jariah dalam bentuk finansial, meninggalkan aset-aset yang itu bermanfaat untuk umat, apakah ilmu yang bermanfaat yang bisa nantinya bisa multi level pahala ketika kita nanti sudah meninggal, terus mendapatkan iliran pahala. Apakah anak yang soleh, ataukah kita punya buku misalnya yang bisa dibaca setiap generasi, apakah punya rekaman-rekaman ceramah, ya, kalau sekarang era media sosial, ya, kita punya channel-channel yang bermanfaat untuk generasi setelah kita. Nah, semuanya bisa kita gali potensi itu dalam diri kita. Jadi waktu yang ada itu selalu bermanfaat. Di surat Al-Lail ayat yang kelima dan seterusnya, Allah Ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Maka adapun orang yang suka bersedekah dan dia bertakwa, serta dia mengimani, meyakini adanya surga di akhirat nanti, fasanyassiru lil yusra, maka kami mudahkan dia untuk menempuh kehidupan yang mudah. Wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang yang bakhil serta dia merasa sudah kaya, tidak butuh dengan yang lain, wa kadzdzaba bil husna, dan tidak percaya dengan akhirat, fasanyassiruhu lil usra, maka kami mudahkan dia untuk menempuh kesulitan. Jadi pertama di sini menggabungkan, ya, antara ikhtiar insani dan takdir robbani, harus secara seimbang, dan itulah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Al-insan bainal mukhayyar wal mujbar, manusia itu berada di antara pilihan dan keterpaksaan. Kita punya hak untuk memilih dulu. Jadi ayat ini dibacakan oleh Rasulullah SAW pada saat
mendapatkan pertanyaan dari para sahabat ya, ketika beliau menyampaikan hadis, ma min nafsin manfusah illa wa qad kutibat maq'aduhu fil jannati aw finnar atau kama qala. Tidaklah ada satu jiwa pun kecuali sudah tersedia tempat duduknya di neraka ataukah di surga. Maka ada seorang sahabat yang bertanya, afala nattakilu ya Rasulullah, tidakkah kita cukup berpangku tangan saja wahai Rasulullah? Maka beliau mengatakan, la kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Jangan, karena setiap orang itu dimudahkan untuk menempuh kemudahan, untuk menempuh takdirnya. Maka beliau mengatakan, amma ahlus sa'adah fayassaruna li sa'adah. Orang yang nantinya mendapatkan kebahagiaan akan mudah menempuh kebahagiaan. Wa amma ahlus syaqawah fayassaruna li syaqawah. Kalau orang yang nantinya mendapatkan kemelaratan, dia akan menempuh kemelaratan itu. Maka beliau membaca ini ya. Jadi pilihannya adalah kalau kita memiliki semangat berinfak, sedekah dan bertakwa, dimudahkan untuk menempuh takdir kebahagiaan. Begitu pula sebaliknya, kalau kita memilih jalan lainnya, kita bakhil dan merasa tidak butuh dengan yang lainnya, serta kita berdusta, tidak mengimani adanya surga, adanya akhirat, maka kita dimudahkan untuk menempuh kesengsaraan. Inilah yang saya bacakan tadi. Artinya adalah seperti ini, bahwa Allah ketika menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka dia dimudahkan sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Barang siapa yang tergolong orang-orang yang bahagia, maka ia akan dimudahkan untuk melakukan amal yang berbahagia tersebut. Dia senang ketika diajak untuk proyek-proyek kebaikan, ya. Senang untuk diajak ke pengajian, senang untuk diajak ngisi pengajian, senang diajak untuk berdakwah ke sana kemari, senang dengan segala macam aktivitas yang baik, kumpul dengan orang soleh, kumpul dengan orang yang baik, ada peluang pahala, peluang ini senang membantu kepada orang lain, potensi atau peluang-peluang kebaikan itu dia merasa senang dengan itu. Tapi kalau kebalikannya, kita merasa terpaksa dengan amal-amal yang soleh, dengan proyek-proyek kebaikan, kita terpaksa untuk hadir dalam majelis-majelis kebaikan, dan kita lebih nyaman dengan orang-orang yang ahlul maksiat misalnya, kita merasa tempat kita cocok di sana, naudzubillah ya. Ini adalah pilihan untuk kita masing-masing. Idza daqa 'alaika amrun fatasaddaq wattaqillah. Apabila susah urusan yang kita hadapi, maka bersedekahlah dan bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Jadi dua kata kunci ini, yaitu sedekah dan bertakwa. Seperti firman Allah, fa'amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang suka bersedekah dan bertakwa, maka natijahnya, hasilnya adalah fasuniyasiruhu lil yusra. Kami mudahkan dia untuk menempuh kemudahan. Yasarallahu umurakum. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada urusan-urusan kalian semuanya. At-taufiq li ibadatillah nikmatun. Kemudahan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala itu adalah sebuah nikmat. Tasbutu bisyukri, yang itu bisa ada, bisa eksis, tetap dengan syukur. Wa katsiran ma yuwaffaqul insan li ibadatin summa ya'jizu an dawamiha. Dan banyak kasus orang yang diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk melakukan ibadah, kemudian akhirnya dia lemah, futur, tidak konsisten, tidak selalu terus-menerus. Apa itu sebabnya? Li'annahu lam yashkurillah 'alaiha fahurrimah ya. Maka dia sebabnya adalah tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala terhadap nikmat kemudahan ibadah tersebut, maka dia fahurrimah, dia dihalangi untuk melakukan ibadah pada tahap yang berikutnya. Jadi kembali semuanya adalah kepada kita. Jadi sudah saya katakan, iman kita saat memuncak, kita semangat, maka cara merawatnya dengan bersyukur ini ya. La in syakartum
la'azidannakum. Kalau kita bersyukur dengan kemudahan ibadah, la'azidannakum, maka akan ditambahlah nikmat kemudahan untuk ibadah. Jadi syukur atau nikmat ini bukan hanya sekedar nikmat finansial ya, nikmat rezeki secara zahir, nikmat kemudahan untuk bisa tilawatul Quran konsisten, yang minimal 1 juz setiap hari, kenikmatan untuk bisa dimudahkan bangun qiyamul lail setiap malamnya, itu wajib kita syukuri. Maka semakin kita bersyukur, akan semakin bertambah dan semakin terus istiqomah insyaallah. Demikianlah sedikit ya dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini nasihat untuk diri saya pribadi dan kita semuanya, mudah-mudahan kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.